Heyo, selamat datang kembali ke Komitmen. Kali ini kita akan membawakan kalian komik Juggernaut issue 2. Oh ya, sebelum nonton issue ini, pastikan dulu kalian menonton issue 1 di channel kita. Oke? Alright. Now, sit back, relax, and listen closely. North Carolina saat ini. Isu ini langsung dibuka dengan rencana Juggernaut dan di-sell di akhir isu pertama. Yap, kita langsung disuguhkan dengan super duper uber heavyweight fight antara Hulk dan Juggernaut. Rumah sakit 2 minggu lalu. Lalu, kita dibawa kembali ke rumah sakit, tempat di-sell dirawat di isu 1. Terlihat ia dan Jagi yang sedang merencanakan tentang konten gila rockstop mereka. Tawaran dari di-sell bukanlah tanpa sebab. Ia berkata, "Everyone think Juggernaut is a good bad guy or a bad good guy. Either way, no one has a clue. So, we give him one." Dia lanjut berkata bahwa dia memiliki ribuan penonton di akunnya. Dan salah satunya adalah anggota grup dari kekejaman Hulk. Jadi, niat di-sell adalah membantu melawan dan menangkap Hulk untuk mereka. Tentu saja, dengan bantuan dari Agent Prasta dan Main Clean dari Damage Control untuk menyediakan kandang yang pas untuk Hulk. Kembali ke pertarungan sini. Terlihat, Jagi yang sangat kewalahan melawan Hulk, dan di-sell masih asik melakukan live streamnya. Tiba-tiba, Jagi terpental dan menabrak gunung. Hulk bersiap menghajar Jagi lagi. Dia tahu Marco bodoh, tapi menurutnya kelakuan dia hari ini lebih bodoh dari biasanya. Hulk berkata, walaupun sekuat apapun armor baru Jagi, itu tidak akan merubah hasil akhir pertempuran tersebut. Berbulan-bulan lalu, Chicago. Tidak lama setelah Marco keluar dari alam limbo, Marco terlihat terbaring di kasur rumah sakit dengan dukungan alat-alat life support. Ia dikunjungi oleh saudara tirinya dan salah satu pemimpin mutant, Charles X. Xavier, atau yang kita kenal sebagai nama Profesor X. Profesor X berkata pada Marco bahwa ia telah pingsan berhari-hari, tapi yakin ia akan pulih hari ini. Marco berterima kasih. Awalnya, ia berpikir selain menanyakan kabarnya, Xavier akan menawarkannya untuk pergi ke Krakoa. Tapi ternyata, Xavier hanya datang untuk melihat kabar saudaranya. Ia berkata bahwa Krakoa hanya untuk mutant, dan Juggernaut bukanlah mutant. Profesor X lanjut berkata, "I believe in you, Kay, and I believe you will make the right choice." Sekarang kita kembali ke North Carolina. Kita bisa melihat bahwa Hulk masih mendominasi pertarungan. Ia heran mengapa Jagi melakukan semua ini, hanya untuk membuat dirinya merasa bersalah di depan orang-orang yang pernah disakiti olehnya. Bad choices, bad plan. Hulk menuju Juggernaut sangat keras. Ia terpental melewati Agent Damage Control dan di-sell. Ternyata, menurut di-sell, ini adalah rencana mereka. Membuat Hulk mendekat ke arahnya dan Damage Control. Cukup dekat agar Hulk dapat dikontrol dengan Decelerator Force milik di-sell. Ia memerintah Damage Control untuk segera menyiapkan senjata rahasia mereka untuk melawan Hulk. Sambil menembakkan force-nya ke arah Hulk, dia berkata, "Kane can't wait." Sambil menahan Hulk dengan force-nya, di-sell berkata kepada Juggernaut. Juggernaut memerintah di-sell untuk tetap kuat menahan Hulk sampai Damage Control siap. Lalu, Damage Control menembak Hulk dengan apa yang mereka sebut Gamma Siphon, yaitu penyedot kekuatan Gamma. Karena gamanya tersedot, Hulk menjadi sedikit lemah. Tanpa menghabiskan waktu, Juggernaut langsung menyerang Hulk. Juggernaut memberikan uppercut yang sangat keras kepada Hulk sebagai pukulan penutupnya. di-sell sadar, mereka curang dengan menggunakan Gamma Siphon. Tapi hey, kayaknya kalau kalian melawan Hulk secara fair dan berharap bisa menang, kalian benar-benar gila. Budapest berbulan-bulan lalu, setelah Marco keluar dari rumah sakit. Di sini, kita melihat Marco dan seorang yang terlihat seperti tour guide sedang menjelajahi pemakaman bawah tanah. Marco meminta tour guide untuk membawa ke makam utama. Come to Papa. Marco menemukan relief yang terlihat seperti Juggernaut. Ini adalah relief dari dewa yang terusir, yaitu Citorak, sumber kekuatan dari Juggernaut. Setelah menemukan relief tersebut, tour guide baru sadar yang dari tadi ditemani olehnya adalah Kane Marco, the Juggernaut. Ia bertanya, apa yang Marco inginkan? Dan Marco menjawab, To find a way to be recognized again. tampaknya di isu selanjutnya akan terjawab bagaimana cara Marco mendapatkan kekuatan Juggernaut-nya kembali. Sekarang, kita berada pada sebuah auditorium di North Carolina. Kita bisa melihat Hulk dikurung di dalam kandang di depan banyak khalayak, orang-orang yang sudah menjadi korban kekejaman Hulk. Ini adalah sidang terbuka yang dipimpin oleh seorang dari pemerintah bernama Ann Johnson. Ann Johnson berkata pada khalayak, ia paham dengan apa yang mereka rasakan. Ia juga paham bahwa makhluk seperti Hulk tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjara, dan tidak bisa dibunuh seperti manusia biasa.
Maka dari itu, ia membuat sidang terbuka ini untuk membiarkan Hulk mendengar keluh kesah dan kemarahan dari khalayak ini. Mereka berbicara satu persatu. Mereka mengeluh tentang rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal mereka. Ada juga yang marah karena orang tuanya meninggal dalam keadaan jantungan karena kaget dan takut akan kemunculan Hulk. Keluhan dan kemarahan terus diarahkan kepada Hulk. Selagi Diesel tetap melakukan live streaming sidang ini, seorang pria dari kerumunan berdiri dan bertanya, I don't understand. You have all this power and you just use it to destroy? Hulk hanya tersenyum dan tidak menjawab semua ini. Menurut Diesel, ia menikmati atensi seperti yang ia dapatkan. Di sisi lain, Juggernaut juga hanya terdiam melihat ini semua. Tampaknya dia merasakan sesuatu dari keluhan khalayak ini. Diesel lalu bertanya, mengapa Jagi hanya diam saja? Sebelum Juggernaut menjawab pertanyaan dari Diesel, tiba-tiba Hulk merusak kandangnya dan keluar. Tampaknya ia sudah muak mendengar semua ini. Selagi bersiap untuk menyerang Hulk dan menyuruh orang-orang yang datang untuk keluar dari auditorium tersebut, Hulk tertawa dan berkata kepada Jagi bahwa mereka tidak perlu bertengkar lagi. Ia hanya ingin menanyakan satu hal kepada orang yang datang. I'll know if you're lying. Does anyone here work for Roxxon? Hulk menyangka bahwa ini hanyalah acara settingan, disetting untuk membuat Hulk terlihat sebagai penjahat. Karena kalau kalian mengikuti komik Immortal Hulk, saat ini, dia sedang memiliki masalah dengan Roxxon. Hulk lalu menunjuk Juggernaut. Ia berkata, semua kemarahan dan keluhan ini juga bisa ditujukan kepada Jagi. Jagi hanya terdiam bisu. Lalu Hulk meninggalkan tempat tersebut sambil berkata kepada Jagi, Hope the paycheck was worth the guilt, Marco. Juggernaut menunduk. Ia sadar apa yang Hulk bilang sangat benar adanya. Ia pun adalah penyebab banyaknya kerusakan di dunia. Bahwa ia mengakui tidak seperti Hulk yang terkadang berpikir seperti anak kecil saat merusak sekitarnya, Juggernaut melakukan semua itu dalam keadaan sadar dengan apa yang terjadi. Manhattan, keesokan harinya. Di dalam helikopter yang mengantar mereka ke New York, Diesel masih melakukan live streamingnya di akun Rockstube-nya. Ia mulai sadar bahwa pada masa lalu Juggernaut adalah seorang super villain. Saat mereka mendarat, mereka didatangi oleh seorang yang berpakaian rapi. Ia memberikan sebuah map kepada Juggernaut dan berkata bahwa ia dituntut oleh perusahaan konstruksi yang bangkrut karena ulah Juggernaut. Ia dituntut untuk mengganti kerugian. $25 million. This can be serious. Dan wajah bingung Marco adalah penutup dari isu kedua komik Juggernaut ini. Nah, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like this video, subscribe for more, dan komen di bawah kira-kira komik apa aja yang pengen kita bawain untuk kalian. Dan jangan lupa untuk kasih saran dan pertanyaan. Gua DK, kita dari Commitment, and see you on the next video.